seperti cucunya yang engkau telat bangun dan engkau halusinasi di negeri Mojo Manis, di sebuah kerajaan nagari Mojo Manis. Beda sama di tempatnya yang Mojo Manis adalah Mojo Manis. Eyangmu ada di alam nyata, cucuku. Jadi beda kan ketika engkau bertanya di alam halusinasinya Eyang, di alam ilusinya Eyang, dan di alam nyata. Di Mojo Manis ada tulisan. Tulisannya mungkin hampir sama di alam nyata. Engkau malu disuruh ibumu membeli sebuah tabung yang di situ ada tulisannya. Tapi yang nggak tahu tulisannya apa di Mojo Manis. Kalau tempatnya yang ada tulisannya. Bacaannya hanya untuk masyarakat miskin yang tergolong salah satunya adalah Eyang. Ya, jelas. Dengan topi Bruno Mars ini yang adalah very poor. I'm a very poor person. Ketika engkau tahu bahwa yang ini poor, ya dibantu dong. Nah, di Mojo Manis pun seperti itu. Di alam halusinasi yang baru saja ditanyakan kepada Eyang. Karena di sana ada aturan-aturan. Ada yang namanya Lex. Lex adalah aturan. Beda dengan jure, beda sekali dengan ius. Tetapi itu Lex, aturan nagari Mojo Manis. Nah, ketika engkau ada sesuatu yang menghina, tulisan yang menghina, maka engkau akan menafsirkannya. Tidak boleh menghina. Ada Lex di sana, di tempatnya Mojo Manis. Aturan, yaitu bahasa mana yang nggak tahu. Tapi aturan intinya. Kalau yang translatekan ke bahasa yang nyata. Karena di alam halusinasi bahasanya beda. Ya, bahasanya bukan aturan. Ayunan. Itu bahasanya ayunan. Di Mojo Manis itu sedikit berbeda. Makan aan. Minum iyo. Ya. Nah, ini terjemahannya di sini. Ya. Ayuan. Nah, itu aturan. Yang jadi ingat. Nah, ketika engkau mencoba ya, berekspresi sosial. Ya. Ekspresi sosial itu macam-macam. Tapi yang kasih tahu dulu pada cucu yang ya. Karena kan nggak bisa ya orang nasihati tentang sebuah aturan kalau tidak pakarnya. Nah, yang itu kan dari kedangkalan spiritual yang dangkal menurut Eyang. Ya. Ketika ada sebuah aturan, di situ dilarang menghina. Nah, tulisan tadi yang ada di nyata maupun di Mojo Manis, apakah itu sebuah ekspresi sosial? Ekspresi sosial tujuannya adalah mengkritik. Kritisism, mengkritik. Nah, jelas itu ditujukan untuk siapa? Supaya kritikan dari itu. Tapi apakah itu moral, seni coret-coret yang indah, yang memang boleh, atau vandalisme
sebuah seni coret-coret yang tidak boleh, yang tidak ada izinnya. Ketika itu tidak ada izinnya, maka Eyang mentafsirkannya. Makanya cucunya Eyang juga malu. Karena malu, malu bukan main. Nah, nomenklatur yang ada, yang disepakati, begitu juga ada di Mojo Manis. Ya, nomenklatur itu membuat otak manusia ini mempercayainya lebih seperti mempercayai spiritual. Ya, yang katakan jangan bingung dengan Eyang ya, cucunya Eyang Dil Gumandil dan Silbring Sil, karena di Mojo Manis baru dipimpin oleh para punokawan, maka peraturannya lucu, ya, lex-nya lucu. Uang. Nah, yang ulangi, peraturan menghina itu kan ditafsirkan. Ya seperti yang menafsirkan ini tadi, apakah itu menghina yang atau itu masuk dalam ekspresi sosial yang namanya kritik. Kritik kepada siapa? Kritik kepada orang-orang yang punya duit tapi masih membeli hal-hal yang diperuntukkan untuk orang miskin. Nah, coba dipikirkan. Yang nomor 2, ketika orang beramai-ramai berekspresi sosial membawa pamflet berteriak-teriak, engkau mengatakannya menghina. Ketika seorang yang berekspresi sosial itu diajak duduk ya, menonton sebuah komedi, duduk, dan komedian itu menyuarakan ekspresi tentang keadaan sosial, ekspresi sosial, dan ekspresi sosial itu damai, dan para penontonnya, pengikutnya damai, mereka bahkan ketawa-ketawa. Mau engkau anggap menghina? Terus ekspresi sosial bagaimana lagi cucunya? Ya. Ekspresi bagaimana lagi? Ekspresi sosial yang bagaimana? Maka itulah sang Satrio, sang Pinilih ini setelah para Punokawan ini selesai akan datang Arjuna. Ya, tapi masih nanti. Akan ada Arjuna tapi masih nanti. Makanya waktu Eyang di negara antah berantah di sana ada yang namanya polis. Ya, waktu itu ada sebuah nomenklatur bahasa yang disepakati bahwa seorang polis itu adalah tugasnya menjaga nagari. Begitu juga di Mojo Manis. Di Mojo Manis yang translatekan bahasanya foye. Nah, bahasanya mereka tugasnya itu menjaga nagarinya, kerajaannya Mojo Manis. Ya, itu nomenklaturnya. Jadi ada di dalam cara berpikir mereka, kerangka berpikir mereka bahwa mereka menjaga itu. Tapi menurut kedangkalan spiritual Eyang jangan dipercaya, ini hanya untuk cucunya Eyang katakan ini jangan dipercaya. Untuk cucunya Eyang saja, yang lainnya yang gak peduli.
Mereka adalah sarana dan prasarana, ya, sarana dan prasarana yang mengakomodasi komplain, 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 komplain. Ketika tidak adil, komplainlah ke mereka. Jadi nomenklaturnya yang mungkin agak lebih tepat di Mojo Manis, mereka adalah sarana dan prasarana itu yang mengakomodasi. Sehingga mereka harus setia kepada kita. Ya, komplain kita selalu di follow up. Komplain kita selalu diwujudkan. Ya, kepada siapa komplain kita? Kadang-kadang kepada orang lain, kepada individu, kadang-kadang kepada masyarakat yang lain, dan kadang-kadang komplain kita kepada nagari. Jadi orang-orang di Mojo Manis kadang punya komplain kepada nagari kerajaan itu. Nah, siapakah sarana dan prasarana yang mengakomodasi? Harusnya boleh, harusnya. Nah, nomenklatur ini tentang bahasa cucunya yang Tilgumandil dan Silbringsil ini tentang bahasa. Bahasa language sedikit saja meleset, maka bidikannya tidak akan tepat. Yang ulangi, sedikit bahasa itu terpleset, maka bidikannya tidak akan tepat. Pelornya, anak panahnya tidak akan tepat. Jadi perbaiki nomenklatur bahasa language yang disepakati supaya kerangka berpikirnya faham untuk apa kehadiranku, untuk siapa kehadiranku. Ya, cucunya yang Tilgumandil dan Silbringsil, perbaiki nomenklaturmu supaya engkau faham untuk apa, untuk siapa dirimu ada, yaitu untuk Eyang, bukan untuk kerajaan Mojo Manis, tetapi untuk Eyang, untuk mendengarkan kedangkalan spiritual Eyang, untuk mendengarkan segala jangan yang itu salah dari kedangkalan spiritual Eyang. Rahayu, rahayu cucuku. Sebagai cucunya Eyang, engkau harus jenius dan cerdas. Jangan ayo plonga-plongo. Dan nanti akhirnya engkau akan gugur